Ini materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hayat. Izinkan saya membaca sedikit ringkasan ya dari CV beliau yang berjumlah 21 halaman nih. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Malang di Fakultas Ilmu Administrasi. Jabatan beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di VIA, kemudian Ketua Bidang Inkubator, kemudian saat ini menjadi Direktur Unisma Press, kemudian jabatan lain itu menjadi anggota Dewan Pendidikan di Kota Malang, kemudian menjadi pimpinan redaksi majalah di lingkungan kampus Al-Judur, dan menjadi editor serta managing editor di berbagai jurnal nasional. Buku yang sudah ditulis lebih dari 55 buku. Beliau sangat produktif dan beberapa bukunya ada yang bestseller seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Mona ya. Kita nanti akan mengikuti, menyimak tips ya, apa-apa yang nanti bisa menjadi bekal Bapak Ibu agar istiqomah menjadi seorang dosen menulis. Baik, Pak Hayat sudah siap. Waktu kita nanti sampai 14.30, kemudian 30 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab dan pendalaman terkait materi. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Terima kasih Bu Ifit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu masih semangat ya? Di jam-jam segini biasanya jam-jam kritis. Ngantuk. Biasanya gitu biasanya. Walaupun online tidak menutup kemungkinan kita karena dari pagi dan khawatir lelah. Bapak Ibu silakan bisa banyak minum air putih. Ya Bapak Ibu, izin saya menyampaikan beberapa materi terkait dengan penulisan buku. Kalau tadi Bu Epi fokus di editornya, karena Bu Epi itu memang kepakarannya di editor naskah, sementara Bu Muna tadi di editor atau penyuntingan akuisisi. Beliau lebih banyak ke publishingnya, ke penerbitannya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ingin jauh lebih mendalami dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh dua pemateri, bisa langsung kontak beliau-beliaunya. Insya Allah beliau-beliau sangat sangat bisa diajak diskusi lah tentang penyuntingan, tentang editor naskah, ataupun di Mbak Muna misalnya tentang penerbitan buku di Reja Grafindo. Insya Allah ada akses bagi Bapak Ibu yang mau menerbitkan buku secara mayor atau dengan skema royalti. Bapak Ibu, saya izin share screen. Semoga materi dari saya bisa menambah modal bagi Bapak Ibu untuk yang besok mau ikut uji sertifikasi. Karena materi-materi yang disampaikan dari pagi tadi sampai siang hari ini, insya Allah akan banyak ditanyakan oleh asesor besok. Jika Bapak Ibu nanti kalau misalnya nanti malam pengen mendalami lagi, kami akan kirim link YouTube-nya, rekaman dari kegiatan pelatihan hari ini untuk Bapak Ibu bisa menyiapkan diri besok pada ujian sertifikasi kompetensinya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Epi pada BIMTEK, bahwa uji sertifikasi itu hanya ada dua nanti keputusannya, direkomendasi kompeten atau tidak kompeten. Sehingga pada materi saya ini lebih banyak saya senggolkan kepada uji sertifikasi nanti. Sedikit mungkin ada teknis-teknis yang mungkin saya sampaikan.
Oke, kebetulan saya lebih fokus di penulisan buku non fiksinya. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah banyak banyak mendapatkan informasi tentang apa sih sebenarnya buku non fiksi ini. Tadi dari Bu Muna Lisa misalnya menyampaikan buku non fiksi itu karena Raja Grafindo itu fokus di buku perguruan tinggi, maka lebih banyak mengakuisisi buku-buku non fiksi. Walaupun ada sedikit buku-buku fiksi, tapi fokus dan skop dari Raja Grafindo itu buku-buku non fiksi, buku-buku mata kuliah, buku-buku referensi, buku-buku monograf, dan lain sebagainya. Tadi Bu Epik juga sudah sempat menyinggung terkait dengan apa sih buku referensi itu, buku teks, kalau tadi Mbak Mona, atau buku ajar, atau buku-buku monograf. Karena ini buku-buku inilah sebenarnya bersinggungan dengan kita sebagai akademisi, karena hampir rata-rata dosen, ada satu Pak Rahmatullah dari USDM, ini juga tidak jauh-jauh dari jenis-jenis buku ini. Bapak Ibu, mengapa sebenarnya kita harus menulis? Karena memang sebagai sebagai akademisi atau sebagai dosen, kita memang salah satu unsur paling penting yang menjadi kewajiban kita adalah menulis. Menulis buku, menulis dalam bentuk lainnya, terutama di buku ya, karena buku itu menjadi menjadi senjata kita dalam mengajar, dalam meneliti, dalam melakukan pengabdian dan lain sebagainya. Pasti Bapak Ibu membutuhkan referensi. Jadi buku itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam pengajaran. Kita butuh banyak buku dan lain sebagainya. Maka seringkali saya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah ada Bapak Ibu tanpa ada yang mau menuliskannya. Salah satu yang paling menjadi rujukan dalam beberapa penulisan karya ilmiah atau buku, salah satunya ya buku itu sendiri. Sehingga dengan Bapak Ibu memiliki buku, maka paling tidak Bapak Ibu sudah mempublikasikan karya-karya Bapak Ibu dalam bentuk publikasi, bentuk buku. Begitu juga bahwa ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu miliki itu akan terus ada dan abadi, bisa dijadikan sebagai bahan referensi terutama bagi mahasiswa dan seterusnya. Sehingga jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk produktif menulis buku. Baik minimal satu buku satu tahun lah. Karena ketuntutan hari ini Bapak Ibu, baik BKD ataupun laporan-laporan dalam bidang perdosenan itu tidak lepas dari sebuah karya ilmiah. Salah satunya adalah buku. Bahkan buku menjadi syarat khusus bagi lektor kepala atau guru besar yang harus terpenuhi selama 3 tahun di dalam pengisian BKD dan seterusnya. Banyak hal penting yang mungkin belum kita pahami tentang keberadaan sebuah buku itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pesan dari Mbak Muna tadi sangat sangat penting untuk diresapi, bahwa memang nulis buku itu tidak hanya sekedar untuk kepentingan kita saja, misalnya untuk kepentingan luaran, untuk kepentingan BKD, dan untuk kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Tetapi nulis buku itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menyebarluaskan ilmu yang kita miliki. Bisa dijadikan sebagai referensi bagi orang lain, bagi mahasiswa, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau saya boleh mengatakan, karena kebetulan buku yang terakhir saya itu judulnya ternyata menulis buku itu mudah. Nanti akan Bapak Ibu dapatkan semua, akan dikirim oleh tim kami kepada Bapak Ibu, karena yang mengikuti pelatihan hari ini insya Allah mendapatkan satu buku itu. Ternyata memang menulis buku itu mudah, Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan memang menulis buku itu tidak mudah, dalam berbagai perspektif yang lain, tetapi ya juga tidak sulit. Tetapi buku itu yang saya tulis, yang saya sampaikan tadi, itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya menulis buku sendiri, kemudian menjadi narasumber di berbagai penulisan. Bisa sebenarnya, misalnya kita nulis
buku dalam 1 bulan, kita nulis buku dalam 2 bulan, atau buku-buku teks atau buku-buku ajar yang memang kita ampu, itu sangat memungkinkan sekali untuk bisa kita tulis menjadi sebuah buku, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya siapa sih penulis buku non fiksi ini? Ini yang kemungkinan besok juga akan ditanyakan bagi Bapak Ibu yang ambil skema penulisan buku. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penulis buku non fiksi? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mampu menentukan ide penulisan. Sebagai seorang penulis buku non fiksi, paling tidak Bapak Ibu harus mampu misalnya menentukan saya mau nulis buku apa, saya pengen nulis jenis buku apa, idenya seperti apa, dan lain sebagainya. Menetapkan sumber penulisan. Jadi Bapak Ibu menetapkan rujukan dalam penulisan buku itu juga menjadi syarat menjadi seorang penulis buku non-fiksi. Menentukan pola buku, pola penulisannya. Bapak Ibu harus mampu misalnya membuat outline buku. Bapak Ibu harus tahu cara uh, membuat apa, membuat pola penulisannya. Bapak Ibu juga harus tahu alur penulisannya seperti apa. Karena banyak di antara kita yang sudah banyak melahirkan karya buku, tetapi kadangkala misalnya tidak bisa membedakan kata pengantar dengan prakata. Kadang tidak bisa uh, menulis bagian akhir buku, misalnya seperti indeks. Saya juga banyak menemukan penulis-penulis yang kemudian mengabaikan itu. Bahkan di dalam BKD itu dipersyaratkan bahwa setiap buku, terutama buku non fiksi, itu harus menyertakan indeks dalam terbitannya. Atau glosarium, itu juga menjadi sangat penting. Jadi penulis buku itu harus memiliki kompetensi 10 ini yang harus dipahami secara baik. Sehingga dalam proses penulisan dan penyusunan bukunya itu tidak hanya sekedar jadi dan diterbitkan, tetapi bukunya sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan buku non fiksi. Termasuk misalnya seorang penulis buku itu harus memiliki kemampuan untuk merevisi naskah. Ini juga kadang banyak diabaikan. Ketika selesai nulis naskah, kemudian boro-boro pengen segera diterbitkan, pengen segera dikirim ke penerbit. Padahal tugas sebagai seorang penulis, setelah naskah itu ditulis, maka pastikan eh, tidak ada misalnya mengandung unsur sara, tidak ada banyak mengandung typo atau kesalahan ketik, kesalahan data dan seterusnya. Oleh karena itu, sebagai seorang penulis buku non fiksi harus memiliki kompetensi untuk sabar dan dalam merevisi naskah. Karena memang pekerjaan merevisi naskah sendiri itu pekerjaan yang sangat berat. Hampir rata-rata penulis itu kalau sudah naskahnya selesai dengan segera dikirim. Padahal satu yang tidak boleh dilupakan atau dilewatkan adalah merevisinya sebelum naskah itu dikirim dan setelah naskah itu ditulis. Oke, Bapak Ibu, tujuan menulis buku ini mungkin saya mempertegas saja dari apa yang disampaikan Mbak Muna tadi, bahwa ada tujuan idealis dan ada tujuan pragmatis. Tujuan pragmatis itu yang berkaitan dengan BKD, dengan royalti dan lain sebagainya. Tujuan idealis itu yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, bahwa buku kita itu mesti memiliki nilai-nilai kemanfaatan yang mungkin tidak bisa kita nilai dengan apapun. Apa yang sudah kita tulis ketika sudah disebarluaskan, ketika sudah dipasarkan, maka paling tidak buku itu sudah bisa memberikan pandangan-pandangan baru terhadap tema yang Bapak Ibu tulis. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan buku, maka jangan menghilangkan aspek-aspek idealisnya. Nulis buku ya harus selesai, tetapi harus bagus, harus baik. Jangan sampai terjadi pengulangan, misalnya seperti yang disampaikan Mbak Muna tadi. Di bab 1 ditulis, di bab 2 juga ditulis, bab 3 ditulis, atau bahkan sampai melanggar kode etik nilai-nilai penulisan karya ilmiah seperti plagiasi. Maka hampir seluruh penerbit Bapak Ibu ada batas minimal dalam plagiasinya, dalam cek turnitinnya.
Sehingga ini juga menjadi perhatian. Tidak hanya artikel sekarang yang dicek Turnitin, tetapi buku sudah bisa dipastikan semua penerbit itu melakukan screening sejak awal, terutama di bagian-bagian yang mengandung nilai-nilai etika tadi. Baik penulis maupun penerbit ini kan bertanggung jawab terhadap buku yang dilahirkan. Oleh karena itu, apalagi penulis-penulis besar yang memiliki banyak pintu yang harus dilewati, sehingga ketika buku sudah diputuskan untuk diterbitkan, maka buku itu betul-betul layak untuk dibaca. Buku itu betul-betul layak untuk bisa dijadikan sebagai bahan referensi pada penulisan-penulisan yang lain. Dalam proses penulisan buku, Bapak Ibu, sebenarnya kalau konsep ini dipakai, maka insya Allah tidak ada kata sulit dalam menulis buku. Bapak Ibu misalnya sebagai seorang akademisi, nulis buku ya nulis buku yang Bapak Ibu kuasai saja, sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu, sesuai dengan pekerjaannya. Bapak Ibu mengampu mata kuliah A, maka nulislah buku mata kuliah A. Kalau mata kuliah itu sudah dipegang, disampaikan berkali-kali di kelas, itu akan sangat membantu Bapak Ibu dalam proses penyelesaian penulisan bukunya. Atau buku yang mungkin sesuai dengan hobi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di keperawatan misalnya memiliki eh, banyak banyak penulisan penelitian misalnya di bidang tertentu, misalnya memang itu menjadi konsen Bapak Ibu. Itu aja ditulis tidak apa-apa. Atau tadi yang disampaikan oleh Mbak Muna, misalnya konversi dari hasil penelitian, dari laporan penelitian, dari disertasi, dari tesis, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi satu disertasi itu bisa jadi 2 buku, tergantung dari bagaimana Bapak Ibu melakukan konversinya. Dari tesis, dari skripsi, dari laporan penelitian, saya yakin Bapak Ibu yang dosen mesti memiliki laporan penelitian, entah hibah mandiri atau hibah dari kementerian, mesti ada. Karena memang hampir seluruh luaran penelitian itu rata-rata memang ke jurnal, ke artikel yang dipublish di jurnal. Hari ini Bapak Ibu bisa dikonversikan ke buku misalnya. Tergantung dari bagaimana cara kita mengkonversinya. Pak, bisa enggak satu disertasi misalnya jadi artikel, kemudian jadi buku? Bisa. Bahan utamanya kan sudah ada. Modalnya, bahan bakunya sudah ada. Tinggal bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan bahan baku itu menjadi berbagai luaran tadi. Baik artikel ilmiah ataupun buku. Tentu memang harus banyak intervensi, harus banyak penambahan materi, teori, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilakukan. Hampir setiap tahun misalnya Bapak Ibu yang dosen diwajibkan untuk melakukan penelitian. Per semester BKD itu mesti mencantumkan penelitian. Sehingga itu menjadi modal bagi kita untuk bisa banyak melahirkan karya buku. Saya berharap ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini, tidak lagi misalnya, Pak, nulis buku itu ternyata gampang. Itu yang paling penting menjadi motivasi utama bagi kita. Jadi jangan kemudian ketika sudah mengikuti pelatihan ini dan menyimpulkan, oh ternyata memang nulis buku itu susah, itu repot nanti. Jadi Bapak Ibu harus tanamkan sejak awal bahwa nulis buku itu memang mudah. Dengan kemudahan-kemudahan itu maka menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk bisa terus menulis buku. Kalau tadi Bu Muna mengatakan nulis buku itu seperti sembahyang, harus tepat waktu, rajin, konsisten, istiqomah. Betul. Jadikan nulis buku itu sebagai sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Tinggal atur aja ritmenya. Waktunya biar kita sendiri yang menentukan. Bapak Ibu misalnya bisanya pagi, ya sudah nulis pagi saja. Yang penting konsisten dan istiqomah. Karena setebal apapun buku yang kita hasilkan, itu pasti selesai kalau kita istiqomah nulisnya. Sehingga Bapak Ibu eh, nulis buku yang susah itu ketika menjadikan kita merasa beban dalam proses penulisannya. Contoh misalnya mau nulis buku ketika mau mengajukan kepangkatan. Buru-buru misalnya setahun ini sudah masa kenaikan jabatan mau ke guru besar. Naskahnya karyanya nggak ada,
pengen punya buku karena persyaratan misalnya buku, maka dikebutlah menjadi atau membuat tim misalnya untuk nulis buku. Itu yang hasilnya kurang kurang bagus. Seandainya dipola dari awal misalnya, kita mau produktif nulis buku, insya Allah jabatan fungsional itu akan mengikuti sendiri. 2 tahun, tiap 2 tahun kita punya karya dijadikan sebagai bahan untuk kenaikan jabatan fungsional. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau menulis buku, sesuaikan kemampuan kita. Sesuaikan dengan apa yang menjadi konsen kita. Sesuaikan dengan bidang ilmu kita. Sesuaikan dengan yang kita merasa nyaman. Produktif itu kan tidak harus tersiksa. Berkarya itu kan tidak harus misalnya sampai sampai mengorbankan badannya sendiri, sampai sakit misalnya. Nggak harus juga, bisa enjoy, bisa menikmati. Yang penting konsisten tadi, istiqomah. Kalau kita sudah bisa menikmati dalam proses menulis buku, maka insya Allah kita akan menjadi semakin produktif, Bapak Ibu. Ini yang tadi disampaikan Mbak Muna. Bapak Ibu tinggal atur saja waktunya. Mau pagi, mau siang, mau malam. Karena waktu kita ini sama, 24 jam sehari. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik. Ambil saja contoh misalnya nulis buku seperti orang sholat. Walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 10 menit, 30 menit, atau 1 jam setiap hari, kalau itu rutin Bapak Ibu, insya Allah selesai bukunya. Insya Allah selesai. Dan bisa kita lebih produktif menulis. Manfaatkan waktu yang ada. Ketika di rumah, ketika di kantor, lain sebagainya. Boleh. Atau jam-jam tertentu yang mungkin Bapak Ibu bisa lebih produktif. Karena kita sendiri yang lebih tahu kira-kira jam-jam kapan kita bisa mengatur waktu nulis buku. Karena kalau tidak diatur sedemikian rupa, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Dengan kesibukan, dengan hobi, dengan banyak pekerjaan, dengan banyak tugas. Karena apalagi kalau sudah aktif kuliah, misalnya ngajar, penelitian, di sela-sela itu kalau kita mau konsisten dan istiqomah mengatur waktu nulis, bisa. Jadi produktif itu sebenarnya eh, produktif itu bukan bukan karena pintar ya, tapi karena memang dia meluangkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa melahirkan banyak karya. Yang penting Bapak Ibu kuncinya adalah istiqomah. Ini juga tidak menjadi alasan. Mau di rumah, mau di kantor, bisalah kita menulis. Senyampang kita merasa nyaman menulis, nulis saja. Di mana saja, yang penting kita sudah punya bahan nih misalnya. Sudah di set, sudah dibuat outline-nya, bahannya sudah ada. Tinggal diistiqomahi saja. Tiap hari 1 jam, tiap hari 1 jam. Di kantor buka laptop, longgar, tulis. Di mana saja, yang penting Bapak Ibu merasa aman dan nyaman. Ini berdasarkan dari pengalaman saya. Kalau nuruti kesibukan dan pekerjaan, insya Allah tidak akan pernah habis. Hari ini selesai, besok ada tugas lagi. Besok selesai, ada lagi, dan seterusnya. Apalagi Bapak Ibu yang eh, diamanahi jabatan-jabatan tertentu, itu akan semakin menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak produktif nulis. Walaupun memang kenyataannya semakin banyak amanah yang kita yang kita miliki, waktu kita akan semakin sempit. Dan orang yang paling beruntung adalah ketika memanfaatkan waktu sempitnya dengan hal-hal yang produktif. Jadi jangan kemudian ketika banyak amanah dan waktu kita akan semakin sedikit, malah kita mengabaikan produktivitas kita. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang anatomi bukunya. Jadi ini juga insya Allah akan ditanyakan oleh asesor. Bapak Ibu yang di penulis buku diminta biasanya untuk menuliskan anatomi buku itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, anatomi buku itu ada 3. Yang pertama adalah bagian awal buku atau preface. Jadi ada bagian awal buku, ada bagian
isi buku, ada bagian akhir buku. Untuk bagian awal buku, ini sekilas yang saya sampaikan yang penting-pentingnya saja, atau yang wajib. Karena dalam bagian awal buku itu ada yang wajib, ada yang ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi yang wajib-wajib ini saya sampaikan. Yang pertama, harus ada cover buku, depan, belakang, dan samping. Kalau Bapak Ibu menulis buku, ketika desain cover, maka pastikan desain covernya lengkap. Jangan sampai desain covernya hanya depannya saja. Jadi cover buku itu ada 3, ada bagian depan, ada isinya biasanya nama penulis, judul, sama penerbit. Ada bagian samping itu yang di pinggir itu Bapak Ibu. Ada bagian belakang. Kalau bagian belakang itu biasanya isinya yang ramai sekarang itu biasanya isinya adalah boleh misalnya biodata atau dalam bentuk lain seperti sinopsis, itu juga boleh. Kemudian yang kedua ada halaman Perancis. Halaman Perancis ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Ini tidak banyak, tetapi diusahakan kalau bisa ada. Halaman Perancis ini biasanya isinya hanya judul buku. Ada halaman judul utama. Halaman judul utama ini isinya sama dengan halaman cover. Kemudian ada halaman hak cipta yang berkaitan dengan undang-undang atau peraturan hak cipta. Kemudian ada halaman persembahan, ini opsional. Kalau hak cipta itu wajib. Kalau halaman persembahan itu opsional. Persembahan itu berbeda dengan kata sambutan atau kata pengantar. Persembahan itu misalnya persembahkan untuk keluarga dan lain sebagainya. Itu boleh atau boleh ada atau tidak, sesuaikan dengan kebutuhannya. Ada halaman daftar isi, ini wajib, yang memuat dari isi buku. Kemudian ada halaman daftar tabel kalau ada, ilustrasi, gambar, dan lain sebagainya. Ini juga wajib ada jika ada, karena untuk memudahkan baca. Ada halaman kata pengantar. Halaman kata pengantar ini Bapak Ibu, halaman yang ditulis oleh orang lain yang memiliki relevansi dengan topik bukunya. Itu kalau halaman kata pengantar. Ini yang banyak sampai sekarang masih salah persepsi. Kata pengantar itu dimaksudkan ditulis oleh penulisnya, memberikan pengantar kepada bukunya. Padahal dalam penyusunan buku, kata pengantar itu adalah tulisan yang diberikan atau ditulis oleh orang lain yang memiliki relevansi dengan topik bukunya. Contoh misalnya Bapak Ibu nulis buku tentang kesehatan, meminta kata pengantar kepada Menteri Kesehatan, minta kata pengantar kepada Direktur RSUD misalnya. Itu kata pengantar. Kemudian kalau kata sambutan, ini diberikan oleh orang lain yang tidak memiliki relevansi dengan topik. Contoh oleh bupati, oleh tokoh yang mendukung terhadap lahirnya buku tersebut. Nah, yang kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada halaman prakata. Prakata inilah yang ditulis oleh penulis. Yang wajib dalam permohonan ISBN itu sebenarnya adalah halaman prakata, bukan kata pengantar. Halaman prakata ini wajib dalam permohonan mendapatkan ISBN di Perpusnas. Yang terakhir, halaman ucapan terima kasih ini juga opsional. Kalau halaman kata pengantar ini opsional, sambutan opsional, prakata ini wajib. Kemudian halaman ucapan terima kasih ini opsional. Ini lampirannya Bapak Ibu saya sertakan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 22 tahun 2022, bagian awal, bagian isi, bagian akhir buku sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Saya contohkan misalnya yang tadi saya sampaikan, yang prakata, halaman prakata. Ini yang kadangkala masih banyak salah persepsi.
Jadi kalau kata pengantar ini opsional, kalau prakata ini yang wajib. Kata pengantar itu diberikan oleh editor boleh. Editor penerbitan boleh, atau pejabat, atau tokoh masyarakat, atau pakar yang memiliki relevansi. Tapi kalau prakata, ini yang ditulis oleh penulis. Ini yang wajib. Kalau kata pengantar boleh ada, boleh tidak. Tapi baiknya ada. Karena kata pengantar ini bisa menjadi magnet bagi buku kita yang kita tulis. Sehingga paling tidak ada dukungan dari ilmuwan atau dari orang yang memiliki bidang ilmu yang kompeten dengan karya buku kita terhadap terbitan buku kita, sehingga itu menjadi sangat penting kata pengantar dan bisa menjadikan buku kita bisa lebih memiliki nilai. Ini lampiran di Permendikbudristek 22 tahun 2022 tentang mutu buku. Jadi buku sekarang sudah ada aturannya bagaimana menulis buku dengan baik, termasuk bagian-bagian dalam buku itu juga diatur. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah bagian isi atau bagian teks. Bagian teks ini berkaitan dengan konten dari buku. Bagian isi ini, bagian teks buku inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam POBKD, Bapak. Dalam apa? Ya POBKD ya. Jadi yang menyatakan bahwa minimal buku itu jumlahnya 200 halaman untuk mendapatkan nilai 40 kum misalnya yang referensi. Maka ketentuannya yang dihitung 200 halaman itu adalah isi buku. Tidak termasuk bagian awal, tidak termasuk bagian akhir buku. Yang dihitung adalah bagian isi buku. Mulai dari bab 1 sampai halaman bab terakhir. Sementara untuk bagian awal dan bagian akhir itu tidak dihitung. Karena banyak Bapak Ibu misalnya bagian isinya hanya 50 halaman. Tapi bagian akhirnya lampirannya sampai 150 halaman. Karena melampirkan undang-undang misalnya. Itu yang dihitung nanti yang 50 halaman itu. Agar Bapak Ibu, kalau acuan untuk nulis buku, yang menjadi acuan adalah di bagian isinya. Bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab terakhir. Sesuai dengan urutannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di anatomi buku itu bagian akhir. Bagian akhir itu paling tidak mencakup 5 hal ini. Yang pertama adalah halaman lampiran, kalau ada lampirannya. Contoh misalnya seperti undang-undang, seperti laporan penelitian, dan lain sebagainya. Kalau ada, lampirkan. Kemudian ada halaman daftar istilah atau glosarium. Glosarium itu adalah daftar istilah beserta dengan penjelasan dalam buku. Ini juga penting Bapak Ibu untuk dituliskan. Walaupun dalam peraturannya itu hanya bersifat opsional, tapi saya menyarankan tetap ada karena di dalam ketentuan penghitungan jabatan fungsional, buku referensi, buku monograf ataupun buku ajar wajib mencantumkan daftar istilah atau glosarium. Kemudian baru daftar pustaka. Ini sudah berdasarkan urutan Bapak Ibu. Jadi bagian akhir buku itu urutannya berdasarkan dengan urutan bagian akhir ini. Yang pertama adalah appendix atau lampiran, kemudian yang kedua adalah glosarium, yang ketiga baru daftar pustaka. Jadi daftar pustaka posisinya tidak setelah naskah, tetapi setelah glosarium. Dan yang keempat ada halaman indeks. Dalam peraturan ini opsional, tapi di dalam ajuan jabatan fungsional, ketika Bapak Ibu mengajukan atau mengusulkan buku sebagai perolehan kum jabatan fungsional, maka halaman indeks ini wajib ada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa tentang penulis atau biodata Bapak Ibu. Ini yang menjadi bagian akhir dari buku. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang namanya buku, maka harus mencakup 3 hal ini. Bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Kemudian
ini lampirannya saya sertakan juga dalam ketentuan peraturan tentang mutu buku yang berkaitan dengan mana yang wajib, mana yang opsional. Kemudian Bapak Ibu, kita ke buku non fiksinya. Kira-kira buku non fiksi ini apa saja sih? Ini yang sesuai dengan kebutuhan kita. Buku non fiksi ini coba saya jelaskan satu persatu. Salah satunya adalah buku monograf atau monografi. Monografi itu dikatakan sebagai buku referensi. Apa sih buku monografi itu? Kalau dalam POPAK 2019, monograf itu adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku, baik ISSN ataupun ISBN. Yang pembahasannya adalah hanya satu topik bidang ilmu. Hanya satu topik bidang ilmu, sesuai dengan bidang ilmu penulisnya. Ada misalnya rumusan masalahnya, ada metodologi pemecahan masalahnya, ada teori-teori yang mutakhir, ada analisis data dan lain sebagainya. Biasanya buku monograf itu Bapak Ibu hasil konversi dari penelitian. Hampir tidak pernah saya menemukan buku monografi itu ditulis berdasarkan pustaka-pustaka misalnya, atau berdasarkan review. Jadi namanya buku monografi itu ditulis berdasarkan hasil penelitian. Kumnya untuk buku monografi 20 Bapak Ibu. 1 tahun 1 buku pembatasannya. Masuk ke dalam kum C. Ini yang sering kali saya sampaikan, kalau Bapak Ibu masih kesulitan nulis buku referensi, nulis buku monograf saja. Atau nulis buku ajar masih kesulitan, nulis buku monograf saja. Karena buku monograf ini konversinya lebih mudah daripada buku referensi. Konversinya, nulisnya lebih simpel daripada nulis buku ajar. Sehingga bisa ditulis dengan buku monograf. Walaupun dalam penyusunan sistematikanya sekarang mengalami pergeseran. Karena sebelum-sebelumnya di Perpusnas itu ada ketentuannya. Hari ini ada ketentuannya bahwa buku monografi itu tidak boleh ditulis persis sistematikanya dengan laporan penelitian. Contoh misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, itu nggak boleh. Ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan ISBN. Maka penulisannya sistematikanya sama dengan sistematikanya buku referensi. Hanya saja bedanya adalah kalau buku monograf itu satu topik bidang ilmu lebih spesifik daripada buku referensi. Kalau buku referensi buku-buku umum. Kemudian bentuknya Bapak Ibu. Buku monografi itu bentuknya adalah bukan berseri atau bukan ada edisi revisi. Jadi kalau sudah diterbitkan ya sudah. Berarti 1 kali digunakan. Itu kalau buku monografi. Isinya hanya satu topik bidang ilmu. Ditulis oleh hanya 1 orang. Bagaimana dengan misalnya penelitian saya 3 orang. Kemudian mau dikonversi menjadi buku monograf. 3-tiganya masuk dalam buku atau tidak. Yang nanti akan dinilai kalau buku monografi itu hanya penulis pertama. Penulis kedua dan ketiga itu tidak mendapatkan kum. Tapi tetap diakui sebagai penulis buku. Itu kalau buku monograf. Bapak Ibu, buku monograf ini sebenarnya tujuannya ada banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling pokok adalah menjadi buku pegangan materi pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku monografi, bukan seolah-olah buku monografi itu buku yang tidak diakui keberadaannya atau tidak bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Masih bisa sebagai buku pendukung, sebagai materi pembelajaran bagi dosen, atau sebagai buku-buku referensi dalam karya-karya ilmiah yang lain. Ciri-cirinya kalau buku monograf itu Bapak Ibu, yang pertama adalah terbitannya tidak berseri. Berseri itu revisi cetakan revisi 1, revisi 2,
dan seterusnya. Jadi tidak ada terbitan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ukurannya dalam penerbitan bukunya 15,5 kali 2300. Ketebalannya minimal 40 halaman, itu format UNESCO. Kemudian ditulis oleh satu orang. Yang dimaksud dengan satu orang ini yang mendapatkan kum. Karena memang bicara monografi itu ya penulisnya satu, topiknya satu, tidak boleh diterbitkan berseri atau hanya tunggal. Berisi satu topik atau beberapa topik yang berkaitan dalam satu bidang ilmu. Jadi tetap kontennya adalah satu bidang topik atau satu topik bidang ilmu. Kemudian sesuai dengan kompetensi penulisnya, dan yang terakhir Bapak Ibu memenuhi kaidah ilmiah, estetika, dan sistematikanya. Jadi Bapak Ibu kalau nulis buku monograf atau konversi buku monograf, maka pastikan sistematika bukunya ini juga menjadi syarat yang tadi saya sampaikan sesuai dengan peraturan di Perpusnas. Maka sistematika penulisannya tidak boleh menyerupai laporan penelitian. Harus dirubah sesuai dengan kebutuhan dalam buku monograf. Ciri-ciri ini menjadi penanda bahwasanya ini buku monograf, ini buku ajar, ini buku referensi. Isinya Bapak Ibu, kalau buku referensi itu, ada namanya rumusan masalahnya. Rumusan masalah di sini bukan seperti di laporan penelitian, tetapi ada topik yang dikaji di dalam buku tersebut. Kalau Bapak Ibu nulis buku monografi dari laporan penelitian, tentu ada topik yang menjadi kajian dalam buku tersebut. Yang kedua, ada nilai kebaharuannya, ada temuan, ada analisis, ada nilai-nilai yang bisa ditawarkan dalam buku tersebut. Bahwa nilai-nilai kebaharuannya yang menjadi jawaban terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Ada metode pemecahan masalahnya. Ini juga tidak seperti dalam laporan penelitian, misalnya bab 3 metode penelitian, tidak begitu. Tapi dalam buku tersebut ada metode pemecahan masalah yang disajikan di dalam bab 1 misalnya. Itu ada, nampak. Karena nanti reviewer itu akan menilai sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan buku monograf. Kemudian ada dukungan data atau teori mutakhir atau sumber acuan yang lengkap dan jelas dalam sebuah buku itu. Tetap ada referensinya, penulisan referensi juga sama kemutakhirannya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Masing-masing penerbit memiliki gaya selingkuh sendiri-sendiri. Ada simpulan atau ada penutup. Dan yang terakhir ada daftar pustakanya. Ini isi dari buku monograf. Tentu ini perlu pengembangan Bapak Ibu. Tidak serta-merta misalnya saklek seperti ini, tapi ada pengembangan, misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 misalnya bagian umum atau deskripsi umum, seperti nanti saya contohkan untuk penyusunannya. Nah, seperti ini. Ini sistematika penyusunan buku monograf Bapak Ibu. Bagian awal buku sesuaikan dengan kebutuhan cover dan lain sebagainya. Bab 1 sampai bab 5 ini bagian isi buku. Bab 1 boleh pendahuluan atau bab 1 misalnya konsep, boleh. Bab 1 fenomenologi, boleh. Kemudian bab 2 ini pengembangan dari tinjauan teori. Jadi kalau Bapak Ibu di tinjauan teori ada 2 teori, maka bagi menjadi 2 bab. Sehingga teori-teori itu dikumpulkan, ditata sedemikian rupa. Teori grand teorinya misalnya, kemudian teori-teori pendukung juga boleh. Di bab 2 ini, sebagai deskripsi umum, ini menjadi bagian dari pengembangan kajian teori atau di bab 2 dalam laporan penelitian. Kalau ada 2 teori, maka buatkan 2 bab. Kalau ada 3, maka buatkan 3. Kalau butuh tambahan misalnya ada
ada 4 bab yang perlu ditambahkan, silakan tambahkan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bab 4 dan bab 5 ini sudah masuk ke dalam deskripsi khusus. Deskripsi khusus itu misalnya ada metode pemecahan masalahnya. Biasanya kalau saya diambilkan dari laporan penelitian itu di bab hasil penelitian dan pembahasan. Tinggal dikonversikan saja bab hasil penelitian dan pembahasan itu menjadi deskripsi khusus. Yang dimaksud dengan deskripsi khusus itu adalah sudah masuk ke dalam konten atau topik bidang kajiannya. Kalau bab 1 kan masih pembuka. Bab 2, 3 ini kan mencakup grand teori dan teori-teori pendukungnya berkaitan dengan konsep teorinya. Kemudian bab 4 sama bab 5 itu sudah masuk ke dalam konten dari kajiannya. Kira-kira Bapak Ibu membahas apa? Contoh misalnya membahas tentang pertumbuhan anak misalnya. Maka kalau sudah masuk di bab 4 dan bab 5 berkaitan dengan analisis data, kemudian temuan penelitian, kemudian diskusinya, pembanding dan penyandingnya, itu disampaikan di bab 4 dan bab 5 ini. Di deskripsi khusus. Sudah masuk, sudah mendalam kajiannya, masuk ke dalam konten dari topik yang ditulis. Baru nanti yang terakhir itu bagian akhir buku. Bagian akhir buku itu ada daftar pustaka, ada glosarium dan seterusnya. Ini sistematikanya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lagi misalnya buku monograf itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan misalnya, bab 5 penutup. Sudah tidak begitu. Perpusnas mesti menolak buku-buku yang sistematikanya itu sama dengan laporan penelitian. Karena semakin di Perpusnas sudah agak ketat ketentuan mendapatkan ISBN. Tidak seperti dulu. Walaupun prosesnya cepat, kalau penyusunannya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Kalau awal-awal dulu kita ketika ada perubahan kebijakan, kita sering bolak-balik naskah. Dikembalikan oleh Perpusnas dengan catatan, diperbaiki, dikembalikan lagi, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa menyesuaikan. Jadi tidak serta-merta semua buku memang sekarang bisa mendapatkan ISBN. Contoh modul sekarang, tadi Mbak Muna juga sudah menjelaskan, modul diktat sudah tidak boleh diberikan ISBN. Blueprint itu juga tidak boleh. Jadi hanya buku-buku tertentu yang memang diperuntukkan, misalnya pengembangan bidang ilmu, penyebarluasan laporan-laporan penelitian itu juga memungkinkan untuk mendapatkan ISBN seperti buku monograf, buku ajar atau buku referensi. Tapi buku-buku yang tidak masuk ke dalam kategori yang mendapatkan ISBN itu mesti ditolak. Karena hari ini sudah ada konsep baru bahwa yang namanya buku itu tidak mesti mendapatkan ISBN. Ada buku yang tidak ber-ISBN. Ketika buku sudah tidak ber-ISBN, tetap dinamakan buku, tetapi kalau melihat dari aturan POPAK misalnya, maka buku tersebut tidak bisa diajukan sebagai ajuan jabatan fungsional. KUM-nya nggak diakui. Karena persyaratan untuk diakui KUM-nya itu, apapun bentuk bukunya, salah satu syaratnya adalah wajib mendapatkan atau memiliki ISBN sebagai sebagai nomor dari sebuah buku yang diakui secara nasional maupun internasional. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu kalau buku monograf mesti dari laporan penelitian. Bagaimana dengan judulnya, Pak? Judulnya apakah boleh sama misalnya dengan laporan penelitian? Boleh sama, boleh tidak. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang sama dengan laporan penelitian, ini yang tidak sama dengan laporan penelitian. Jadi boleh. Judul itu ketentuannya kalau saya sebenarnya yang penting menarik apapun bukunya, baik buku monograf, buku referensi atau buku ajar, yang penting bukunya, judulnya itu memiliki aspek kemenarikan yang bisa menjadi pertimbangan pembaca untuk membaca buku tersebut.
Kemudian yang kedua Bapak Ibu buku ajar. Tadi kalau Mbak Muna mengatakan buku teks itu sebenarnya kalau di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan memang tidak mengenal buku ajar. Hanya mengenal buku teks dan buku non-teks atau buku pendidikan dan buku umum. Sampai sekarang pun di Permendikbudristek yang namanya buku ajar itu tidak muncul. Buku referensi itu tidak ada. Buku monograf itu tidak muncul. Yang ada adalah buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan itu terdiri dari buku teks dan buku non-teks dan lain sebagainya. Tetapi kita banyak mengenal buku ajar, buku referensi, dan buku monograf itu di PO PAK atau PO BKD. Sehingga nanti perbedaannya akan sangat kelihatan. Bagaimana dengan buku ajar? Jadi buku ajar itu Bapak Ibu sebenarnya adalah kalau dalam pengertian di PO PAK, buku ajar itu buku pegangan untuk suatu mata kuliah. Jadi Bapak Ibu mengampu mata kuliah A, mestinya punya buku ajar tentang mata kuliah A. Buku wajib. Jadi Bapak Ibu yang mengajar bisa disarankan punya buku ajar. Sehingga mahasiswa itu belajar mandirinya lebih produktif, lebih lebih baik daripada tidak punya buku ajar. Kenapa? Karena ketika misalnya mahasiswa tidak paham tentang materinya, dia bisa membaca dari buku ajar yang kita miliki. Oh, pertemuan kelima masih belum mudeng misalnya. Ya sudah bisa dilihat dari buku ajarnya. Sehingga membantu sekali mahasiswa untuk bisa memaksimalkan dalam proses belajarannya. Karena kalau katanya dalam pembelajaran di kampus itu di kelas itu hanya 20%. Sisanya akan di luar. Salah satunya adalah belajar mandiri tadi. Nah, ketika Bapak Ibu ngajar punya buku ajar itu sangat membantu sekali terhadap pemahaman mahasiswa dalam eh, mengambil mata kuliah tersebut. Sehingga sangat penting bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ngajar bisa diusahakan untuk punya buku ajar. Apalagi kalau sudah ngajarnya bertahun-tahun tapi juga tidak punya buku ajar itu ya kasihan lah. Eman Bapak Ibu. Karena apa yang disampaikan itu hanya 10% yang nyantol biasanya. Tapi kalau Bapak Ibu nulis, paling tidak ketika lupa bisa dibaca kembali. Tapi kalau disampaikan di kelas, hanya diberikan RPS, kemudian diberikan PowerPoint-nya saja. Karena kadang pemahamannya kadang kalau tidak dijelaskan secara detail, itu kan bisa salah tafsir. Tapi kalau di buku itu kan jelas, rigid. Mulai dari pengantarnya, kemudian isinya, sampai ke penutupnya. Atau bahkan dalam buku itu diberikan pemisalan-pemisalan analog-analog atau gambar-gambar bentuk-bentuk lain yang memungkinkan pembaca itu betul-betul paham dari materi. Misalnya setiap pertemuan ada bab 1, bab 2, bab 3, itu lebih spesifik, lebih bagus. Karena memang tujuan buku ajar itu memang untuk membantu mahasiswa belajar secara optimal pembelajaran itu melalui buku tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, bolehlah saya menyarankan dan kita saling belajar bersama langkah yang paling mudah juga ya selain buku monograf, buku ajar. Kalau Bapak Ibu sudah bisa nulis buku monograf, saya yakin Bapak Ibu bisa nulis buku ajar. Karena kalau buku ajar itu Bapak Ibu kan sudah ada bahannya, sudah ada panduannya. Contoh misalnya Bapak Ibu punya RPS. RPS itu kan berdasarkan dengan pertemuannya atau silabus. Bab 1, pertemuan 1, bab 2, pertemuan 2, bab 3, pertemuan 3. Bapak Ibu juga sudah punya PPT-nya. Bapak Ibu juga sudah punya referensinya, punya bahan rujukannya yang kemudian dimasukkan ke dalam PPT itu. Sumbernya juga sudah ada, sudah lengkap. Sudah tinggal Bapak Ibu mau buat bakso, mau buat mie goreng, mau buat nasi goreng, itu sudah ada bahannya, tinggal Bapak Ibu racik saja. Karena RPS-nya ada, PPT-nya ada, PPT PowerPoint setiap pertemuan kan ada. Kemudian sumber rujukan yang dijadikan modal untuk membuat PPT itu juga sudah ada. Nah, tinggal disajikan saja. Bapak Ibu, mana yang mau dikonversi dulu ini? Bab 1 misalnya.
Bab 1 misalnya Bapak Ibu perkenalan atau Bapak Ibu memiliki eh, dengan cara sendiri juga boleh. Jadi bahasa buku itu tidak kemudian bahasa seperti di artikel ilmiah. Ada bahasa guyonan, ada bahasa canda, ada bahasa motivasi, ada bahasa seperti quotes misalnya. Itu boleh. Itu sangat memungkinkan sekali. Jadi Bapak Ibu, ini sangat sangat menarik sebenarnya kalau mau mendalami dalam dunia kepenulisan buku ini. Terutama buku ajar ya, yang dosen paling tidak satu. Itu ada ketambahan maksimal buku ajar itu bisa dengan A4. Kemudian kemudian untuk minimalnya ukurannya biasanya bukunya ukuran A5 14,8 kali 21 cm. Jumlah halamannya 49 halaman sudah jadi buku. Bisa lah, hanya 49 halaman. Standar bukunya memang 15,5 kali 23 cm. Jumlah halaman ratanya 200. Ini yang sesuai dengan POPAK. Ada ISBN-nya. Gaya bahasanya semi formal, ilmiah populer, boleh. Tapi bentuk bukunya buku ajar. Kalau deskripsi kemudian CPL, CPMK, ini sebenarnya kalau ketentuannya wajib. Tapi kalau tadi Bu Muna mengatakan semua terbitan buku Raja Grafindo itu tidak mencantumkan deskripsi CPL, CPMK atau rangkuman atau soal di belakang. Itu kalau mau disebut dengan buku ajar mesti ada. Walaupun misalnya ditaruh di awal atau ditaruh di bagian akhir. Mestinya aja. Ini nanti silakan Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan. Disusun berdasarkan RPS. Jadi kalau Bapak Ibu nulis buku ajar, tidak boleh keluar dari RPS-nya. Pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa. Kalau babnya misalnya pertemuannya mau dijadikan 2 pertemuan, misalnya mau dijadikan 1 bab, boleh. Tetapi kontennya tidak boleh keluar dari RPS. RPS-nya apa, di bukunya apa, itu harus sama, harus konsisten. Diterbitkan oleh penerbit yang kredibel, dan yang terakhir tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Pancasila. Sistematikanya Bapak Ibu, kalau buku ajar, penyusunan buku ajar itu berdasarkan RPS. Atau kalau misalnya ada tambahan data atau temuan-temuan dari penelitian juga boleh. Mencantumkan deskripsi, ini wajib, CPL, CPMK. Baik di masing-masing bab atau di bagian awal bab. Itu juga boleh. Kemudian sesuaikan dengan mata kuliah, kemudian isi babnya sesuaikan dengan kebutuhan buku. Diakhiri dengan harus ada ringkasan atau rangkuman dan review atau pertanyaan. Jadi setiap buku ajar mesti mencantumkan bagian awalnya itu adalah CPL, CPMK, bagian akhirnya adalah ringkasan atau rangkuman dan review atau soal. Harus ada soal. Entah nanti posisinya di mana, mau dijadikan satu boleh, mau dipisah juga boleh sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir adalah buku referensi. Buku referensi itu ada yang mengatakan buku referensi itu buku-buku umum seperti kamus, seperti ensiklopedia. Tetapi dalam POPAK sudah sangat detail dijelaskan bahwa buku referensi itu adalah buku yang penulisannya satu bidang ilmu. Contoh misalnya ilmu sosial, pengantar ilmu sosial, pengantar ilmu politik, itu masuk ke buku referensi. Atau manajemen pelayanan publik, atau misalnya kebijakan publik, atau pengantar pendidikan, pengantar kesehatan, pengantar keperawatan. Itu buku-buku referensi. Buku-buku yang dipakai untuk referensi umum. Tidak hanya orang keperawatan misalnya yang bisa menggunakan dan memanfaatkan buku pengantar keperawatan. Bisa dipakai ilmu kebidanan, bisa dipakai ilmu kesehatan, bisa dipakai ilmu kedokteran. Jadi penjelasan referensi itu penulisannya
tidak lebih spesifik seperti di monograf, tapi lebih bersifat umum. Contoh buku tentang pendidikan. Semua bidang ilmu yang menjadi rumpun ilmu pendidikan bisa menggunakan buku referensi tentang pendidikan itu yang dijadikan sebagai rujukan. Jadi lebih luas daripada buku monograf. Itu buku referensi. Karena memang perbedaannya tipis, tetapi akan kelihatan. Oh, ini buku monograf atau buku referensi. Kelihatan dari topiknya, dari judulnya. Kelihatan dari sistematikanya. Walaupun penyusunannya hampir sama. Penyusunannya hampir sama. Harus ada rumusan masalahnya. Boleh enggak misalnya buku referensi itu dari konseptual? Boleh. Tidak harus dari laporan penelitian. Itu kalau buku referensi. Misalnya berdasarkan dengan dokumentasi, dokumen-dokumen atau rujukan. Atau dalam bentuk review. Kalau buku referensi boleh. Tapi kalau buku monograf tidak boleh. Harus dari laporan penelitian. Buku referensi juga banyak dari laporan penelitian juga boleh. Dan lain sebagainya. Maka kumnya buku referensi itu 40. Lebih besar dari buku-buku yang lain. Masuknya ke dalam buku dalam bidang penelitian. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya bersifat umum. Mulai dari format bukunya sama. Memiliki ISBN, gaya bahasanya lebih formal. Ada SPOK-nya. Kemudian sistematikanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau buku referensi, ini sistematika penulisannya sama dengan buku monograf. Yang membedakan adalah topiknya. Kemudian isinya. Kalau penulisannya hampir sama. Siapa yang menentukan ini buku monograf atau buku referensi? Reviewer. Reviewer sudah punya catatan seperti di catatan Bu Muna tadi. Oh, misalnya jumlah halamannya 40. Oh, misalnya topiknya mencakup satu bidang ilmu. Itu mesti nanti masuk ke ciri-ciri buku monograf. Sudah bisa dibedakan. Kemudian misalnya di deskripsi umum saja sudah bisa kelihatan. Ini konsep teorinya seperti apa. Kemudian deskripsi khususnya bagaimana. Akan kelihatan di catatan atau di penilaian di reviewer. Tapi kalau Bapak Ibu, Pak, saya pengen nulis buku referensi. Tapi bagaimana cara membedakan dengan buku monograf? Pastikan yang pertama adalah topiknya. Kalau buku monograf, itu mesti ke satu topik bidang ilmunya. Contoh misalnya, tingkat literasi, tingkat baca, tulis siswa misalnya. Itu lebih spesifik daripada misalnya bicara tentang pendidikan literasinya. Atau seperti contoh ini, saya punya buku patofisiologi. Patofisiologi. Buku patofisiologi ini, kalau sekilas dilihat, ini sebagai buku referensi. Sebagai buku referensi. Berbeda dengan yang ini pelayanan keluarga berencana. Sudah lebih spesifik. Ini yang namanya buku monograf. Tapi sekali lagi, yang bisa memastikan bahwasannya buku ini adalah monograf atau referensi adalah review. Dan kita sudah bisa memastikan kalau buku yang kita tulis ini adalah buku referensi. Kalau buku referensi, topiknya lebih umum, tapi kalau buku monograf, topiknya lebih spesifik. Sehingga Bapak Ibu ketika diusulkan nanti keajuan fungsional, tepat keberadaan bukunya sebagai buku yang diharapkan. Oke, kemudian tadi kelewat. Oke, sistematikanya. Ini sistematikanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya ke tips dan triknya. Nanti ini mungkin kalau waktunya nggak nutut, nanti bisa diskusi di luar forum ini ya. Semoga masih ada waktu, Bu Ivit. Untuk tips dan triknya Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan skema ini. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu nulis buku,
maka gunakan gaya bahasa sendiri. Bapak Ibu punya pola dan gaya sendiri dalam menulis buku. Pak, biasa saya nulis buku langsung nulis saja per bab, misalnya bab 1, bab 2 tanpa ada outline. Atau kalau saya nulis buku misalnya berdasarkan laporan penelitian, atau kalau saya nulis buku misalnya berdasarkan kerangka, itu kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Tapi pastikan Bapak Ibu kalau menulis buku, pastikan Bapak Ibu mengikuti gaya bahasa Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, menulis secara cepat. Jadi usahakan kalau Bapak Ibu nulis tiap hari, misalnya 1 jam, usahakan kalau bisa 1 jam itu dimaksimalkan secara baik, konsisten. Kalau sudah punya ide, punya gagasan, segera tulis. Kalau punya bahan, segera tulis. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, menulislah secara cepat, secara bebas. Jadi Bapak Ibu, kalau nulis buku, jangan merasa terbebani. Jangan diburu-buru waktu. Jangan diburu-buru pimpinan, misalnya. Oleh karena itu, jadikan nulis buku itu seperti kita ngemel, pelan-pelan, tapi pasti. Maka saya menggunakan bahasa bebas ini sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Karena buku itu adalah suatu rangkaian dari berbagai perspektif, dari berbagai angka, dari berbagai kata atau kalimat yang kemudian Bapak Ibu satukan menjadi sebuah kata yang bisa dibaca enak, menarik, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Kira-kira itu dari saya, karena sudah jam 2.14, saya kembalikan ke Bu Ivit. Untuk yang lain nanti bisa di-share untuk materinya ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hayat atas paparan materinya tadi. Beliau memaparkan tadi berdasarkan pengalaman beliau, ya. Jadi tidak mengada-ngada, tapi itu memang benar pengalaman dari beliau sendiri. Mudah-mudahan itu tadi memacu semangat Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan Pak Hayat atau apa ya, sharing kalau saya begini, gimana cara mengatasinya begitu. Nah, itu bagaimana? Monggo silakan Bapak Ibu. Saya boleh, Mbak? Saya boleh bertanya? Bu Anissa mungkin. Elis, Mbak? Ya, Bu siapa? Bu Elis? Bu Elis. Elis, ya. Boleh, Mbak? Bu Elis silakan. Ya. Suara saya jelas? Suara saya Sudah. jelas? Sudah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Evit. Terima kasih Kang Hayat atas kesempatannya. Saya dulu pernah mengundang Kang Hayat untuk bicara tentang hal yang sama, tapi memang selalu banyak yang harus digali. Salah satu buktinya banyak poin-poin baru yang belum tersampaikan ketika kami undang dulu Kang Hayatnya. Untungnya saya kali ini ikut lagi. Saya pernah mencoba membuat monograf, tapi ada kesulitan ketika membuat monograf dari laporan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, apalagi kalau variabelnya itu banyak, pengaruh dan segala macam gitu, dengan rangkaian-rangkaian yang pengaruh itu yang kalau kuantitatif itu kan di laporan hasil penelitiannya lebih banyak angka gitu. Ketika kita menarasikannya kadang-kadang kesulitan. Padahal di sisi lain format atau sistematika yang dikehendaki untuk keluarnya ISBN itu kan tidak boleh
dengan sistematika yang tampil seperti adanya dalam laporan hasil penelitian gitu. Jadi ada kesulitan di situ. Mohon pencerahannya, bagaimana triknya atau cara atau strategi yang bisa mengatasi kesulitan itu. Yang pertama itu. Yang kedua, siapa yang bisa menentukan apakah ini jenis monograf atau buku referensi, buku ajar atau yang lainnya gitu. Karena kan kita tidak menulisnya di cover buku yang kita buat gitu. Siapa yang bisa menggolongkan itu? Terima kasih. Oke, baik Bu Elis. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu, boleh Saya saya. Bu, ya, itu istilahnya Pak Rahmatullah. Oke, Pak Rahmatullah silakan. Ya baik, tadi saya masih bingung nih yang antara monograf sama referensi juga. Itu kalau seandainya subjektif saya misalkan pendidikan ya, pendidikan Islam. Itu kan umum. Terus spesifiknya tentang pendidikan literasi energi. Berarti kalau pendidikan Islam itu nanti kalau mau ditulis jadi referensi, pendidikan yang terkait dengan literasi energi sudah spesifik itu masuknya ke monograf. Apa seperti itu pemahaman saya, Pak Hayat? Mungkin dikasih masukan ke saya. Oke, baik. Dua dulu ya. Dua dulu Pak Hayat, tadi dari Bu Elis dan Pak Rahmatullah. Silakan Pak Hayat. Ya, terima kasih Bu Elis. Yang pertama berkaitan dengan Suaranya jauh ya? Kalau penelitiannya kuantitatif. Kalau penelitiannya kuantitatif memang yang kita temui biasanya misalnya judulnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y misalnya. Itu mesti rumusan masalahnya. Itu pengaruh dan lain sebagainya. Maka tugasnya kita sebagai penulis adalah mengkonversinya, Bu. Jadi masing-masing pengaruh itu bisa enggak dikelompokkan menjadi sebuah subjudul misalnya. Karena misalnya pengaruh A terhadap B, pengaruh A terhadap C, pengaruh A terhadap D, itu bisa enggak dikelompokkan menjadi satu topik. Nah, itu kemudian bisa menciptakan sebuah subjudul baru atau bahkan menjadi bab baru. Kalau saya bisa begitu, Bu. Jadi memang salah satu unsur yang paling mudah dalam menentukan bab per bab dalam buku monograf itu yang pertama bisa berdasarkan rumusan masalahnya. Kalau kuantitatif tidak serta-merta misalnya masalah 1, 2, 3 itu menjadi bab 1, 2, 3. Bisa dikelompokkan saja yang kira-kira bersentuhannya tipis. Sehingga nanti tidak kesulitan ketika mengkonversi isinya. Karena nanti untuk isinya memang kalau di kuantitatif itu lebih banyak angka. Maka tugasnya penulis kalau mau dikonversi ke buku monograf adalah bisa lebih banyak dikembangkan dengan teori-teorinya, Bu. Dengan konsep-konsep teorinya yang mendukung terhadap terhadap bab-bab dalam bukunya. Jadi sebelum Ibu misalnya menuliskannya, maka tentunya akan membuat outline. Outline itu berdasarkan pada skema yang mau dikelompokkan tadi. Misalnya contoh bab 1 pendahuluan. Bab 2 misalnya deskripsi umumnya, itu bisa diambilkan dari rumusan masalahnya. Ada 6 rumusan masalahnya bisa dipecah aja menjadi 3 bab. Rumusan masalah 1, 2 digabung jadi 1, 3, 4 jadi 1, 5, 6 jadi 1. Sehingga sudah menjadi 3 bab. Kemudian untuk deskripsi khususnya itu diambilkan dari laporan penelitian, dari hasil penelitian dan pembahasannya. Sehingga memang kita perlu untuk mengintervensi secara menyeluruh ya, tidak hanya di kuantitatif, di kualitatif pun sama. Tidak serta-merta misalnya laporan penelitian
tinggal dipisah-pisah, babnya dimasukkan ke dalam buku, tidak begitu. Tetapi ada intervensi dari penulisnya secara maksimal terhadap buku itu. Kan tinggal menambahkan saja, misal menambahkan contoh di deskripsi umumnya, menambahkan teorinya, mengembangkan, mendiskusikan kembali, mendeskripsikan, menarasikan, atau kalau misalnya bisa menjadikan pembanding dengan laporan-laporan penelitian yang lain juga boleh sebagai bahan diskusi dalam sebuah buku. Jadi tidak plug dalam laporan penelitian itu ya, tapi boleh ditambahkan dari berbagai hal, dari buku-buku yang lain, dari laporan-laporan penelitian yang lain yang memperkuat misalnya, atau bahkan yang bisa menjadi diskusi menarik, boleh misalnya yang bersimpangan bisa disajikan dalam, bisa dihadirkan dalam diskusi-diskusi bukunya. Tergantung dari bagaimana kemampuan kita melakukan diskusi itu, mengelaborasi dari berbagai perspektif itu. Yang paling riskan memang kalau di kuantitatif itu kan di hasil penelitiannya. Kalau pembahasan kan tinggal dideskripsikan lah. Di hasil penelitian itu kan sangat menarik sebenarnya, Bu. Bagaimana kita bisa menjelaskan data dan angka itu kepada pembaca. Atau kita bisa menjelaskan tabel, menjelaskan narasi-narasi dalam bentuk-bentuk yang bersifat kuantitatif. Itu justru bisa lebih kaya nanti. Misalnya satu laporan penelitian saja, atau satu rumusan masalah saja, yang pengaruh A terhadap B misalnya, yang digambarkan dengan angka, itu bisa dinarasikan lebih kaya boleh. Dan itu bisa lebih banyak deskripsinya daripada yang kualitatif. Karena tugas penulis itu selain menyelesaikan tulisan, juga bagaimana pembaca itu bisa paham betul terhadap apa yang kita tulis. Jangan sampai kita nulisnya tutup mata. Yang penting buku ini selesai. Yang penting buku ini jadi buku monograf. Yang penting diterbitkan. Tetapi pastikan bagaimana penulis itu tulisan yang kita lahirkan, yang kita terbitkan itu. Suaranya Pak Hayat termute. Tugas penulis harus bisa menarasikan lebih komprehensif. Sehingga ketika buku itu dijelaskan secara rigid, mengeksplor secara luar biasa gitu, maka insya Allah pembaca akan puas terhadap karya Bapak Ibu. Insya Allah kalau kualitatif itu lebih tertantang Ibu, lebih menarik sebenarnya. Karena butuh penjelasan yang lebih rinci ya dari angka-angka itu, yang kemudian hanya penulisnya, hanya penelitinya yang paham betul bagaimana menyajikan angka ini dalam bentuk narasi yang lebih bisa dipahami oleh pembaca. Satu gambar saja misalnya itu bisa jadi 5 halaman sampai 10 halaman. Atau satu rumusan masalah saja itu misalnya bahkan bisa jadi satu bab kalau disajikan secara sempurna ya, insya Allah bisa. Karena kesulitan kita memang, karena mungkin Bu Elis belum mencoba, atau ada kekhawatiran nanti malah ketika dinarasikan bisa salah persepsi. Itu tantangan bagi penulis. Yang penting sebenarnya buku itu konsepnya 2. Yang pertama memang harus selesai. Yang kedua bagaimana caranya pembaca itu paham betul terhadap apa yang kita tulis. Sudah cukup membantu pembaca untuk memahami apa yang kita sajikan dalam sebuah buku. Itu Bu Elis ya? Iya, saya kebetulan baru selesai mengolah penelitian dengan 3 variabel plus 2 variabel intervening. Jadi ada 5 variabel yang harus dihubung-hubungkan, kemudian dilihat pengaruhnya, kemudian dinarasikan. Ketika pengaruh-pengaruh itu dinarasikan, disitulah kesulitannya gitu. Saya hanya bisa membuat 1-2 alinea saja gitu. Padahal kalau
diuraikan dengan angka-angka, dengan uji reliabilitas segala macam gitu kan. Itu menjadi banyak gitu dalam laporan hasil penelitiannya. Ketika dibuat buku, akhirnya jadi kurang dari 50 halaman. Itu bisa ditambahkan, Bu. Jadi misalnya ada 5 variabel, tinggal dibuat 5 bab, misalnya bisa enggak? Hasil penelitian dan pembahasannya bisa dijadikan atau bisa memperkuat dari masing-masing variabel tadi. Tinggal bagaimana Ibu menarasikannya. Kalau boleh saya menyarankan, bisa diambilkan dari berbagai buku-buku yang lain atau laporan-laporan penelitian yang lainnya. Sehingga bisa lebih kaya bukunya, Bu. Kalau misalnya hanya fokus kepada ide dan gagasan kita, khawatir kurang kaya nanti hasil bukunya, Bu. Tapi bisa diambilkan dari buku-buku yang lain yang misalnya sama atau laporan-laporan penelitian yang lain yang mendukung terhadap pengembangan deskripsinya bisa juga dipakai, Bu. Sehingga mungkin bisa memperkaya bukunya Bu Elis. Nanti bisa saya bantu juga, Bu. Nanti kesulitannya di mana bisa dipecahkan yang buntu-buntu itu. Insya Allah kalau diperbanyak dengan membaca juga bisa lebih kaya hasilnya nanti. Baik. Itu Bu Elis ya. Kemudian Ya. yang kedua, siapa yang menentukan buku ini buku monograf atau buku referensi? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu sebelum nulis buku, pastikan Bapak Ibu menulis buku apa? Oh, laporan penelitian ini mau ke buku ajar atau buku referensi? Sudah dimatangkan dari awal. Jadi jangan sampai bingung di tengah jalan. Saya mau ke Jogja atau mau ke Semarang? Jangan nanti malah sampainya di Solo. Tujuannya tidak akan tercapai semua. Kalau Bapak Ibu pengen ke Jogja, maka sudah sejak mau berangkat itu sudah pesan tiketnya ke Jogja. Jangan ke Jogja pesan tiketnya ke Semarang. Walaupun bisa bablas, tapi kalau ketahuan bisa diturunkan. Jadi pastikan Bapak Ibu mau nulis buku apa dulu. Yang kedua, yang menentukan buku ini buku referensi atau buku monograf adalah reviewer. Ketika buku itu diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional, maka reviewer itu memastikan dulu dari topiknya, dari kontennya, dari sistematikanya, dari bahannya, bahkan sampai ke rujukannya. Karena kalau buku referensi itu biasanya rujukannya lebih banyak kalau di urutan penilaian itu. Kalau buku monograf lebih sedikit. Ketebalannya juga begitu berpengaruh. Dua ini Bu yang menentukan. Sementara pembaca bisa menikmati bahan bacaannya. Dia tidak peduli apakah ini buku monograf atau buku referensi. Tapi kita juga harus bisa memastikan dari awal. Kalau misalnya mau ke buku monograf, maka alurnya sesuaikan dengan alurnya buku monograf. Walaupun irisannya tipis, sambil menjawab punyanya Pak Rahmatullah. Walaupun irisannya tipis, jadi perbedaan buku monograf dengan buku referensi memang tipis sekali. Apalagi ketika ada kebijakan baru dari Perpusnas terkait dengan usulan ISBN, maka semakin dipersamar perbedaannya. Kalau dulu kan enggak, Pak. Kalau dulu saya sering kali menyampaikan buku monograf itu adalah bentuk lain dari laporan penelitian. Formatnya saja diubah menjadi format buku. Sistematikanya sama. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sama dengan laporan penelitian. Tapi formatnya diubah menjadi format buku. Ukurannya 15,5. Kemudian penulisannya dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah bergeser bahwa buku monograf itu yang bisa membedakan adalah satu, kontennya atau judulnya. Jadi kalau buku monograf itu mesti kelihatan. Contoh misalnya tadi pengaruh pola asuh anak terhadap kualitas belajar anak misalnya. Itu monograf, Pak. Atau kontekstualisasi
politik menurut siapa, itu monograf. Kalau referensi itu lebih bersifat umum. Contoh misalnya kalau di mana, di pendidikan karakter misalnya, itu kan bersifat umum, Pak. Atau pendidikan anak usia dini, atau dinamika hukum, itu lebih bersifat umum. Tapi monograf itu lebih bersifat spesifik. Lebih bersifat spesifik. Saya tidak punya contoh bukunya. Lebih bersifat spesifik itu satu bidang ilmu. Misalnya ambil saja satu bidang ilmu pendidikan. Saya contoh ambil ini saja. Bentar saya share screen yang tadi aja. Kalau ini buku referensi, Pak. Nih, Reformasi Kebijakan Publik karena bidang ilmu saya. Ini buku referensi. Ini buku referensi hukum dan kebijakan publik. Dia bisa dipakai di prodi ilmu hukum, bisa dipakai di prodi ilmu administrasi publik, bisa dipakai di prodi ilmu pemerintahan, bisa dipakai di hukum tata negara, bahkan bisa dipakai di bidang ilmu sosial. Tapi kalau seperti ini namanya monografa. Penerapan mutu pelayanan dan corporate rebranding. Itu sudah spesifik. Atau analisis populasi hama. Itu sudah spesifik. Tinjauan proses bioremediasi misalnya. Itu sudah spesifik. Kayak ini. Nah ini buku saya yang bestseller di Raja Grafindo. Manajemen Pelayanan Publik. Ini buku referensi. Tapi kalau misalnya manajemen pelayanan publik di sektor privat misalnya, itu sudah masuk monograf. Atau pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta, itu sudah masuk ke monograf. Jadi sifatnya yang membedakan jenis buku itu adalah dari sifat bukunya. Apakah umum atau lebih spesifik. Kalau yang ini kan sudah masuk ke bidang ilmu. Ke subtopik bidang ilmu. Tapi kalau ini sudah bersifat lebih umum. Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah. Tapi kalau sudah spesifik menyentuh misalnya level ke siswa, metode pembelajaran, kemudian ke kurikulum. Kurikulum pun bisa bersifat umum, bisa bersifat spesifik. Tergantung dari bagaimana kita bisa mengembangkan, menjadikan pembeda dalam jenis buku itu sendiri. Kalau yang lebih mencolok, bisa dilihat dari laporan penelitiannya, Pak. Kalau buku ini misalnya lebih dekat dengan laporan penelitian karena dikonversi dari laporan penelitian, maka itu buku monograf. Tapi kalau jauh dari laporan penelitian, judulnya saja, misalnya, maka itu buku referensi. Buku referensi itu kalau saya lebih bersifat umum, tapi kalau buku monograf lebih bersifat spesifik. Dari judulnya, dari kontennya, walaupun tidak serta-merta judul yang umum itu juga bisa dikatakan buku referensi kalau misalnya di dalam ternyata penulisannya masih bersifat spesifik misalnya. Hanya mengkaji dan membahas satu topik saja.
itu sudah buku monograf. Tapi kalau dari berbagai topik dalam satu bidang ilmu, menjadi rumpun ilmu misalnya, itu masuk ke buku referensi. Itu juga bisa menjadi pembeda. Ada banyak sebenarnya Pak yang bisa membedakan, baik dari topiknya, kemudian dari sumber rujukannya, apakah ini dari laporan penelitian atau tidak, walaupun buku referensi juga bisa dari laporan penelitiannya. Kemudian dari sistematikanya, itu bisa dilihat. Deskripsi umumnya terbatas atau tidak, spesifik atau umum. Kemudian bab per bab dalam buku seperti apa. Kalau buku monograf, bab per babnya itu berkelindan. Antara bab satu dengan yang lain itu hanya pada satu topik saja. Kalau seperti hukum dan kebijakan publik ini kan bab satu misalnya pendahuluan tentang hukum, bab 2 konsep hukum, bab 5 misalnya pendahuluan tentang kebijakan publik, konsep kebijakan publik dari berbagai topik bidang ilmu. Tapi kalau buku monograf itu mesti bab 1 sampai bab terakhir itu hanya membahas satu topiknya saja, tinggal pengembangannya saja. Kira-kira itu oke. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Rahmatullah. Oke, baik. Masih ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin saya Bu Oh Anissa. iya, silakan Bu Anis. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, Pak Hayat, salam kenal. Saya Anissa dari Fakultas Keperawatan Tas Jember. Menyambung dari pertanyaan Bu Elis dan Pak Rahmatullah terkait monograf, referensi, dan buku ajar, Pak. Yang monograf, apakah monograf ini dihasilkan dari satu penelitian saja, ataukah boleh dari beberapa penelitian dengan topik yang sama, gitu Pak? Tapi topik ini dikaitkan dengan beberapa variabel yang lain, jadi lebih dari satu penelitian dibuat jadi satu monograf, itu apakah boleh atau harus satu monograf satu penelitian? Tuh. Karena kalau menurut saya kalau dari satu penelitian saja jadi monograf mungkin halamannya jadi kurang gitu Pak, dan mungkin akan lebih banyak konten yang dibahas jika dari beberapa penelitian. Itu yang pertama Pak. Kemudian tadi disebutkan bahwa untuk monograf penulisnya hanya satu gitu ya Pak ya. Nah, apakah tetap boleh gitu ya dengan anggota peneliti yang lain, karena menyambung tadi pertanyaan pertama saya, karena ini saya coba sedang menyusun Pak monograf, tapi tidak tahu ini apakah monograf, apakah referensi gitu ya. Dari beberapa penelitian saya yang juga ada tim anggota lain di situ, itu saya masukkan juga gitu Pak, sebagai anggota. Itu yang pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, di POPAK itu disebutkan bahwa monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan. Ngerti nggih Pak? Nah, berarti ini kami harus benar-benar mengeluarkan konten dari tesis ataupun disertasi gitu ya Pak. Jadi saya agak bingung nih dengan tadi yang disebutkan bahwa ya ini ya memang ada dua tujuan ya Pak. Tadi ada tujuan yang memang kita ingin mempublikasikan hasil penelitian tesis ataupun disertasi kita dalam satu buku dengan konsekuensi tidak bisa dihitung di PAK, atau kalau ingin dihitung di PAK berarti kami harus mengeluarkan tesis dan disertasi tersebut dari buku yang kami keluarkan, baik itu monograf maupun referensi. Itu nih Pak yang ketiga. Kemudian yang terakhir, saya pernah lihat mencoba mencari tuh Pak tadi menyambung yang siapa yang menentukan nih reviewer. Nah, ini apakah pada saat misalnya kami ingin menerbitkan buku ini ke PT PT mana gitu ya Pak ya, misalnya apakah nanti penerbit tersebut itu punya reviewer yang ini bukan monograf, ini referensi, ini bukan referensi, ini monograf, ataukah dari awal kami sudah menuliskan di halaman sampul ini referensi, ini monograf? Karena saya pernah lihat di beberapa sumber itu langsung ada tulisan monografnya. Ini apakah yang menentukan penerbitnya atau kita sebagai penulis? Mungkin itu. Mohon maaf jika banyak pertanyaan. Terima kasih Pak Hayat. Tenun. Oke. Baik Pak Hayat, bisa langsung dijawab. Terima kasih Bu Anissa. Yang pertama, apakah buku monograf itu hanya satu laporan penelitian atau boleh dari berbagai laporan penelitian?
Boleh Bu, dari berbagai laporan penelitian. Yang penting topiknya sama ya. Satu topik saja, satu topik. Cuman dari berbagai hasil laporan penelitian boleh, mau 2, mau 3, mau 4, kemudian dikompilasi menjadi satu buku monograf, boleh. Karena di materi saya juga sudah saya sampaikan, boleh. Tidak hanya dari satu laporan penelitian. Boleh dari berbagai laporan penelitian, yang penting subtopiknya sama. Membahas hanya satu topik saja, satu konten saja. Tidak kemana-mana seperti di buku monograf, tidak umum. Tapi dia hanya satu topik. Boleh Bu. Kemudian penulisnya, kalau di aturan POPAK, penulis yang diakui di buku monograf itu adalah hanya penulis pertama. Misalnya gini, oh ternyata reviewer menentukan bahwasanya ini buku monograf. Tapi di dalam buku itu ada 5 penulis. Maka yang diakui kumnya atau diberikan kumnya adalah hanya penulis pertama. Penulis kedua dan sampai kelima itu hanya dianggap sebagai penulis buku. Tapi tidak bisa disertakan dalam ajuan jabatan fungsional. Dia mesti nilainya 0. Karena di dalam item penilaian reviewer itu sudah ada penjelasannya di sana. Penulis first author. Penulis kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti kumnya 0. Kalau itu diakui sebagai buku monograf. Boleh misalnya mencantumkan 6, 5, atau 3, boleh Bu. Tetapi yang mendapatkan kumnya nanti hanya penulis pertama. Kemudian tesis disertasi memang tidak boleh double publish bahasanya Bu, untuk diajukan dalam jabatan fungsional. Karena output dari disertasi dan tesis itu sudah menjadi kewajiban dari penulis sebagai kewajiban kelulusannya. Jadi tidak boleh 2 kali dijadikan sebagai syarat. Kalau di keuangan itu namanya double funding. Kalau di sini double publish. Kecuali Ibu mengeluarkan unsur-unsur disertasi dan tesisnya. Contoh misalnya tulisan-tulisan disertasinya dihilangkan semua. Tulisan-tulisan tesnya dihilangkan semua. Tinggal bagaimana Ibu mengkonversinya. Dan itu bisa Bu. Jadi disertasi itu hanya boleh dijadikan sebagai dasar utama, sebagai pondasinya. Kerangka lainnya boleh dikembangkan dari yang lain. Tapi kalau misalnya Ibu konversi bukunya plek dari disertasinya, yang kemudian misalnya bab 1 sampai bab 6, itu semua bersumber dari disertasinya, yang kemudian muncul di pengantar misalnya disertasi, tesis, itu yang tidak boleh. Tapi senyampang misalnya disertasi itu dijadikan sebagai pondasi saja, maka boleh bisa dikembangkan kerangka yang lain untuk bisa menjadi buku monograf atau buku referensi. Karena yang tidak boleh itu ketika misalnya di pengantarnya Ibu menyampaikan buku ini berasal dari disertasi, itu mesti kelihatan. Kemudian ada temuan misalnya antara publikasi artikel disertasi dengan publikasi bukunya. Itu memiliki irisan yang sama, itu tergantung dari reviewernya nanti. Tapi kalau Ibu sudah niatkan dari awal bahwa disertasi ini hanya sebagai pondasi dan yang lainnya bisa dikembangkan dengan bentuk-bentuk yang lain, tidak ada masalah, masih bisa. Jadi Bapak Ibu kalau mau konversi buku itu tidak bim salah bim juga, gitu. Tidak serta-merta misalnya semua dimasukkan ke dalam buku, enggak. Tapi ada intervensi penulis yang kemudian merancang kembali, yang dalam laporan penelitian dirancang kembali menjadi buku. Dirancang kembali menjadi buku dengan intervensi yang maksimal dari penulisnya. Sehingga buku itu betul-betul tidak rasa disertasi. Mulai dari sistematikanya, mulai dari penulisannya. Kalau bahasa disertasi kan bahasanya formal banget, ilmiah banget. Ketika sudah dikonversi ke buku, ya bagaimana bahasa yang kaku itu bisa lebih dinamis, bisa lebih populer, bisa lebih menyentuh, bisa lebih mengena kepada pembacanya. Karena kalau disertasi itu kan pembacanya paling ya doktor sama
sama guru besar, tapi kalau buku bisa dari mahasiswa. Bagaimana kita juga memastikan bahwa penyajiannya kita sesuai dengan segmentasi pembaca kita. Jangan sampai salah sasaran. Oleh karena itu ketika konversi laporan penelitian pun juga sama. Bentuk penulisannya harus diubah. Tidak hanya sistematikanya yang dirubah. Karena buku itu berkaitan dengan siapa pembacanya. Yang terakhir, Ibu, memang untuk buku sekarang Perpusnas tidak memperbolehkan buku ajar di cover, nggak boleh. Buku monograf itu nggak boleh. Buku referensi. Yang menentukan kita sendiri, Bu. Yang kedua, penerbit pun juga berbeda-beda persepsinya. Jadi apakah ini buku monograf atau buku referensi atau buku ajar? Yang penting untuk penerbit itu sudah punya gaya selingkuh sendiri. Kalau buku yang diterbitkan oleh penerbit Jagrafindo misalnya, maka memiliki kesamaan yang sama. Mau buku monograf, mau buku ajar, mau buku referensi, mesti sama sistematikanya, tapi isinya berbeda. Contoh tadi Bu Muna juga sudah menjelaskan, walaupun buku ajar di penerbitan Raja Grafindo itu tidak boleh mencantumkan rangkuman atau ringkasan atau soal. Soal bisa ditaruh di lampiran atau deskripsinya tidak boleh dicantumkan di bab-bab, tetapi boleh dicantumkan di bab awal, misalnya bab 1 unsurnya deskripsi dan lain sebagainya. Sehingga untuk penerbit pun tidak bisa menentukan apakah ini buku monograf, buku ajar, buku referensi. Tapi editorial di penerbitan tahu. Karena kalau masuk ke dalam skema penerbitan mayor atau penerbitan reguler, tadi Bu Muna mengatakan, itu mesti melalui jalur yang panjang. Masuk ke editor, dari editor masuk ke reviewer, karena editor itu hanya mengecek kebutuhan naskah, masuk ke reviewer kontennya, kemudian masuk ke pimpinan, misalnya ke akuisisi, baru nanti bisa diputuskan apakah layak diterbitkan atau tidak. Sehingga sebelum buku dikirim ke penerbit, pastikan dulu, Bu, ini mau buku monograf atau buku referensi. Sehingga sistematikanya nanti tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan di penerbitnya. Penerbit itu hanya melihat 2 hal dalam menerbitkan buku, Bu. Yang pertama adalah segmentasi pembacanya. Buku saya ini pembacanya siapa? Mahasiswa. Mesti bestseller itu. Pembacanya siapa? Para dosen. Mesti nanti bukunya akan ratingnya bagus. Yang kedua, pasarnya. Kira-kira buku ini bisa enggak dipakai di Unida misalnya. Bisa enggak dipakai di Universitas Mustopo. Bisa enggak dipakai di perguruan tinggi lain. Contoh misalnya Bu Anissa nulis tentang pengantar ilmu keperawatan. Ini kan pasarnya bisa di berbagai universitas. Bisa di berbagai fakultas, bisa di fakultas kedokteran, bisa di fakultas kesehatan misalnya. Kalau itu bagus, dua-duanya bagus, maka itu menjadi rekomendasi editor maupun reviewer untuk diterbitkan. Karena selain penerbit bisa produksi, dia menyasar pasar-pasar yang produktif, Bu. Terutama di pasar-pasar kampus ya. Itu sangat luar biasa sekali. Maka penerbit itu tiada artinya tanpa penulis. Begitu juga dengan penulis. Saling melengkapi. Banyak kesempatan, banyak peluang untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah bisa, Bu Anissa. Jadi tidak perlu cantumkan di cover, Bu. Cukup pastikan dulu kalau ini buku monograf, sesuaikan dengan jalur atau alur buku monograf. Sistematikanya, penulisannya, bahasanya, kontennya, dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Hayat atas penjelasannya sangat komprehensif. Terima kasih Bu Ivin, matur nuwun. Iya, sama-sama. Mengingatkan Bapak Ibu, link presensi sudah ada di chat Zoom maupun di grup. Jangan lupa diisi. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin didiskusikan? Atau nanti lanjut di grup saja?
Cukup ya? Oke, baik, cukup kalau begitu. Mungkin yang kameranya sedang off, bisa diaktifkan, kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Iya, oke. Karena hanya satu layar, saya hitung 3. Ibu Nurfika, sudah siap? Oke, baik. 3, 2, 1. Oke. Itu Bapak Ibu tadi paparan dari Pak Hayat untuk menutup kegiatan ini. Saya minta closing statement-nya dari Pak Hayat. Bagaimana sih gitu ya terkait dengan paparan yang sudah disampaikan tadi. Silakan Pak Hayat. Oke, Bapak Ibu, menulis buku itu mudah. Semudah kita menyampaikan di kelas. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut bukunya nanti tidak laku. Bukunya tidak diterima. Bukunya banyak kritikan, itu biasa. Yang penting niatkan dulu. Ketika Bapak Ibu sudah nulis, maka Bapak Ibu sudah menyiapkan waktu untuk bisa menyebarkan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Ingat, tidak ada yang tidak berguna. Ketika buku itu sudah diterbitkan, insya Allah menjadi saksi bahwa buku itu adalah karya dari Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Ivin. Selamat Bapak Ibu. Besok semoga semuanya direkomendasi kompeten. Amin, Tetap amin, mendampingi sampai selesai besok insya Allah. Terima Oke. kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hayat. Semua yang disampaikan tadi insya Allah menjadi semangat baru bagi Bapak Ibu. Dan saya mendoakan besok direkomendasi dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan prima, jaringan lancar, sehingga besok ujinya aman, terkendali. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kegiatan pada hari ini telah selesai dengan 3 sesi, 3 pemateri yang luar biasa, yang sangat menginspirasi gitu, dan harapannya setelah dari kegiatan ini ada karya-karya baru yang lahir. Jadi semangatnya ini jangan dibiarkan meredup gitu ya, tapi menjadi lecutan agar kita berkarya lebih baik lagi. Baik, saya Ivit Novitasari mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang yang kurang berkenan dari saya pribadi maupun kami selaku panitia di acara pelatihan ini. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima Terima kasih kasih, Bapak Bapak Ibu. Ibu ya, Semangat sehat-sehat besok ya. semua. Dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.